Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali lagi kita berjumpa dengan acara Kalam. Dan malam hari ini saya Kalam nggak akan sendirian lagi, tapi ada seorang teman berbagi, teman cerita-cerita yang akan saya ajak dalam acara Kalam juga. Siapa dia nanti bisa kenalan sendiri. Dan sebelum kita mulai acara Kalam ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kami dapat berjumpa kembali dalam acara Kalam yang walaupun secara online, namun kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mengikuti, kami akan mengalami pertumbuhan iman dan menambah wawasan kami. Kami akan mengikuti Kalam ini dengan keseriusan kami sehingga kami dapat betul-betul bertumbuh di dalam iman. Ini Tuhan wujud penyerahan diri kami, dan kami menyerahkan diri kami untuk diperbaharui, ditegur, dan ditambah hikmat oleh Tuhan melalui Kalam ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap memperbaharui hidup kami. Amin. Nah, Bapak Ibu, tema yang akan kita gumulkan bersama pada malam hari ini adalah compassion. Compassion itu apa? Compassion itu apa? Nanti kita akan bersama-sama menghayati tema compassion ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya memilih tema compassion ini? Tema compassion ini saya ambil karena saya bergumul juga melihat bahwa di bulan September kemarin kita memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Namun kenapa saya baru bawakan di bulan Oktober? Karena di bulan Oktober pun kita juga memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, berbicara tentang bunuh diri, ini kaitannya sangat erat dengan kesehatan jiwa ataupun mental. Jadi, kita hari ini mau bersama-sama menggumuli tema ini dan kita mau melihat bahwa realita yang ada di sekitar kita saat ini, banyak sekali orang-orang yang punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Dan bahkan yang lebih miris lagi, Bapak Ibu, ini yang mengakhiri hidupnya ini adalah generasi-generasi penerus kita, yaitu anak-anak muda. Dan nanti kita akan mau bersama-sama melihat apakah fenomena bunuh diri ini cukup marak. Kita mau bicara dan ngobrol dengan salah satu orang yang akan saya ajak. Siapa dia? Kita kenalan sendiri yuk. Ya, Ibu Bapak, kita sekarang sudah tersambung dengan Vina secara langsung. Nah, saya sih biasa manggilnya Vina, tapi nama lengkapnya siapa biar nanti Vina bisa kenalan sendiri. Halo Vin. Halo. Nah, di sini kan mungkin masih pada asing ya sama kamu. Emang ini yang diajak Dimas siapa sih? Nah, biar nggak asing, kenalin dirinya dong, biar semua tahu siapa kamu sebenarnya. Oke, kenalkan nama saya Vina Jayanti, nama panjangnya. Saya berasal dari sekarang domisilinya sih di Surabaya, cuma asalku dari Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, ternyata tetangga kita, Bapak Ibu. Ternyata tetangga kita sendiri. Nah, Vina dulu di Surabaya kuliah ya. Kuliah itu ambil jurusan apa nih? Dan sekarang aktivitasnya sehari ngapain aja? Kuliahku S1 ambil psikologi. Untuk aktivitas sekarang ini sebagai work from home guru. Jadi home learning semua. Sekarang work dia from sebagai home learner, dia pengajar dari rumah. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mau ajakin Vina hari ini dalam acara kita? Karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya melihat nih Vina ngeposting sesuatu hal yang itu jarang diposting oleh orang pada umumnya. Mungkin buat kalangannya Vina itu sudah umum, tapi buat kita mungkin asing. Ada seorang anak muda yang memposting tentang
pencegahan bunuh diri. Nah, Vina, kira-kira kalau kamu posting begitu berarti kan punya ketertarikan di seputar dunia pencegahan untuk bunuh diri. Apa sih yang bikin kamu tertarik banget untuk bikin konten tentang pencegahan bunuh diri? Dan setauku bikin konten itu kan susah banget ya, dan kamu sampai niat banget. Apa sih yang memotivasi kamu? Yang pertama emang karena bulan kemarin tuh bulan September ya, kalau nggak salah. September itu September pas waktu aku posting itu September, dan di minggu dimana hari pencegahan bunuh diri. Terus habis itu beberapa dari HIMSI sendiri, ada himpunan psikologi itu kayak bikin Twibbon tentang pencegahan bunuh diri juga. Aku juga ikut join gitu. Terus apa yang buat aku tertarik bikin konten itu karena semua orang ngerasa bunuh diri itu tabu gitu kan. Maksudnya kayak hampir sama kayak hampir sama kayak sex education gitu loh. Jadi kayak ini sebuah hal yang sangat tabu. Pas sekarang ini emang banyak orang yang melirik untuk ilmu-ilmu psikologi gitu sih. Cuma masih banyak orang yang masih belum paham tentang bunuh diri, gimana menangani orang-orang yang bunuh diri gitu. Makanya aku tertarik banget buat bahas, dan emang ada beberapa kali, nggak banyak sih, sedikit gitu, pengalamanku dengan orang yang hampir mau bunuh diri. Jadi memang jumlahnya hampir, saudara-saudara. Jadi jumlahnya kalau kita mau jujur terhadap realita memang cukup banyak juga ya, Vin, anak-anak dan juga orang-orang itu yang punya rasa ingin mengakhiri hidup ya? Pasti sih banyak gitu. Jadi gini, bunuh diri itu nggak seperti kayak orang yang aku mau bunuh diri terus ambil tali terus mau bunuh diri atau ambil nggak. Iya, jadi nggak setajam itu. Jadi emang ada kayak namanya pemikiran bunuh diri. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada namanya pemikiran bunuh diri. Pemikiran bunuh diri itu kayak ya cuma omongan aja, kayak sepintas aja, kayak aku mau mati gitu. Jadi kan sering toh kalau kita stres terhadap pekerjaan atau kita ada masalah gitu, kita tiba-tiba ya asal ngomong aja aku pengen bunuh diri, itu sudah termasuk pemikiran bunuh diri. Dan kalau berlarut-larut itu bisa jadi sebuah tindakan yang namanya tindakan bunuh diri. Padahal biasanya kalau dalam relasi sehari ini kita dengerin ada orang yang bicara seperti itu, kita anggapnya angin lalu ya. Atau bercanda. Atau malah yang paling gak enak nih, dihakimin nih, ih dosa ngomong kayak gitu, ya gak sih? Pernah denger kayak gitu kan? Iya, di judgement gitu. Karena kadang kita nggak tahu apa yang sedang dia rasakan gitu loh. Mungkin bercanda beneran karena memang kita temen nongkrongnya gitu, jadi memang bercanda, atau memang dia ada masalah gitu kan. Berarti sebenarnya ketika orang sudah berani jujur dan berani membuka dirinya untuk berkata, aduh seperti mau mati nih, gini udah lelah, itu berarti sebenarnya sudah merupakan sinyal kali ya. Dan kita malah harusnya semakin terbuka dan harusnya kita yang peka gitu. Ya mungkin kalau aku dan teman-temanku itu kan emang diasah untuk kepekaannya lebih peka gitu kan. Nah ya mungkin aku pengen sih beberapa teman yang bisa dengerin ini juga bisa jauh lebih peka sama sekitar kita. Siapa tahu kita jadi rumahnya teman-teman kita yang lagi goyang rumahnya gitu loh. Kan psikisnya lagi goyang, makanya kita jadi rumahnya, jadi tempat berlindungnya mereka gitu. Ya. Nah, seperti tema hari ini nanti yang akan kita dalami yaitu tentang compassion. Tadi Vina sudah membuka sedikit bagaimana kita harus menjadi rumah yang nyaman buat orang-orang yang sebenarnya sudah berani membuka diri mereka, berkata, aku lelah hidup. Nah, sebenarnya mereka ini butuh tempat berteduh, tempat untuk menuangkan emosi mereka. Nah, Vina boleh berbagi nggak tentang pengalamannya menangani kasus orang yang mau mengakhiri hidupnya? Boleh dong dibagiin kisahnya, dulu pernah mendampingi, dan proses sulitnya mendampingi seperti apa dari awal sampai akhirnya Vina berhasil menjadi tempat yang nyaman. Nyaman. Jadi
Ceritanya ini waktu aku barusan semester tahun kedua kuliah kayaknya, awal-awal pokoknya. Ini aku belum dapat pelajaran konseling, jadi kayak itu jadi kayak belum bisa konseling. Ya kaget lah, kayak belum belajar konseling terus suruh konselingin orang gitu kan. Tapi karena emang dari tahun pertama aku kuliah kan emang diasah untuk gimana kita peka, gimana kita ngertiin orang gitu kan, nggak judgement terhadap apapun yang kita hadapi gitu. Nah, jadi waktu itu aku udah malam-malam ceritanya. Jadi kalau cewek itu sudah skincarean, udah cuci muka, udah maskeran gitu, sudah cantik, sudah mau tidur, Pak. Sudah pakai piyama cantik, sudah tali selimut, mau matiin lampu, tiba-tiba ditelepon lah sama teman aku. Nah, kebetulan ini cowok. Nah, panggil aja dia tuh si X. Nah, si X ini telepon terus bilang, aku tuh udah setengah kayak udah lemes gitu ngangkatnya. Apa? Aku bilang gitu, ada apa? Terus dia bilang, Vin, aku mau mati aja, aku gak kuat lagi. Kayak gitu, terus aku kayak kaget tuh, loh. Buset. Iya, terus langsung lah aku bangun dari tidur, sudah enak-enak tidur kan, langsung melek lah aku, udah ngantuk-ngantuk jadi nggak ngantuk lagi gitu. Terus ya aku mulai nyalain, aku mulai duduk. Aku juga cari posisi yang nyaman. Kita juga sebagai pendengarnya tuh kayak harus punya posisi yang nyaman juga gitu loh, supaya dengerinnya juga enak kan. Terus duduk yang nyaman. Habis itu ya nyalain lampu lagi. Terus aku dengerin, kenapa kok kamu mau bunuh diri gitu, serius kah gitu, atau mau bercanda aja sama aku gitu. Karena emang tipikal orangnya tuh suka bercanda gitu. Terus bercanda kali gitu. Terus enggak, aku capek, aku mau bunuh diri aja. Kenapa gitu. Terus kenapa kamu kepikiran itu, apa yang bikin kamu kepikiran itu. Terus habis itu dia, ya aku mau bunuh diri, aku tuh capek. Karena kalau dia itu masalahnya dia itu punya OCD, obsesi compulsion disorder. Jadi kayak dia tuh suka banget sama kerapian, suka banget sama hal-hal yang jadi hal-hal yang rapi, yang tertata, yang teratur banget. Oh, OCD ya. Karena setelah terlalu bersih ya. Iya, OCD, obsesi. Nggak bersih juga sih. Jadi kayak rapi atau jadi size. Jadi bukan terlalu rapi sih kalau OCD itu. Jadi melebihkan sesuatu. Jadi kayak dia melebihkan sesuatu dengan dia tuh suka banget sama motor. Jadi dia tuh suka mereteli motornya, terus dia pasang lagi motornya, pretelannya tuh dipasang lagi, tapi itu sama dia dikencengin semuanya. Dikencengin sampai ya murnya, bautnya tuh rusak semua. Karena dia tuh ulang terus gitu loh. Kayak dia nggak yakin kalau itu sudah kenceng. Nah, dia tuh sampai semua bagian di motornya rusak semua, dan itu terjadi berulang kali, sudah hampir beberapa tahun ini. Terus kayak pintu dia sering buka tutup terus dikunci lagi, buka tutup dikunci lagi. Dia nggak yakin apa yang sudah dia lakukan. Sebenarnya kayak gini, jadi berulang kali kayak gini gitu. Tuh kelihatannya hal yang sepele ya, di mata kita mungkin itu sepele ya. Cuma kadang buat orang lain itu kan mengganggu juga, dan ternyata itu juga mengganggu buat kita. Jadi hal yang mengganggu bukan mengganggu orang aja, tapi bahkan mengganggu diri kita itu sudah harusnya kita siaga. Jadi kayak mengetahui apa kok ini aneh di dalam diriku gitu kan, kayak ada perilaku yang aneh, perilaku menyimpang gitu. Jadi kita juga harus waspada dan siaga, kok ini terus ada apa yang aneh. kamu lakuin? Terus si X itu ya aku tanyain terus sih, kok bisa gitu, kok kamu kepikiran buat ngulang-ngulang pekerjaanmu itu kenapa gitu. Terus habis itu dia ngomong, ya karena cici aku, karena dia orang Jawa Tengah, jadi cici aku itu suka marahin aku kalau aku ngelakuin semua pekerjaanku dari aku kecil. Makanya aku suka mengulang-ulang pekerjaanku biar aku sadar bahwa itu sudah oke. Jadi kayak udah bener-bener bagus gitu kan. Terus aku kayak, oh jadi ini kayak sebuah ketakutan gitu loh, ketakutan yang emang dia sembunyikan. Terus habis itu ya nggak bisa dia omongkan gitu kan. Terus aku cuma bilang, apakah dengan kamu menyelesaikan hidupmu sekarang ini, cicikmu bakal tahu kalau kamu tuh gak suka digituin gitu. Terus habis itu kayak dia mikir, ya nggak juga sih gitu. Ya sudah, dipikir aja dulu. Sekarang
Gak apa-apa kamu mikir kamu mau bunuh diri, gak apa-apa, aku dengerin. Aku dengerin rasa gak sukamu, rasa marahmu, rasa takutmu, rasa sebelmu, gak apa-apa. Cuma pikirin aja satu pertanyaanku tadi, apakah dengan kamu menyelesaikan hidupmu sekarang, kamu bisa memberitahu kepada cicikmu yang kamu itu sebelin itu tuh, kalau kamu tuh gak seneng diomel-omelin, diatur-atur, dibilang gak rapi, dibilang teledor, apakah itu bakal kesampaian ke cicikmu gitu loh. Terus habis itu ya dia jadi lebih tenang sih, karena emang aku dengerin ceritanya. Yang kedua, aku kasih pertanyaan itu gitu loh. Terus aku cuma suruh jadi kalau kita emosi, ini juga melebar ke emosi sih. Jadi kan karena dia emosi juga, dia nggak suka, dia tertekan, terus emosinya kan mencuat. Jadi aku suruh juga dia tarik inhale exhale itu 8 kali. Jadi tarik nafasnya 8 kali, menghembuskannya juga 8 kali gitu. Jadi supaya dia juga teratur gitu kan, dan ada oksigen juga ke otaknya. Karena kalau kita emosi nggak ada oksigen di otak, jadi kita mengambil keputusannya itu sembarangan. Nah, untung aku sudah pelajaran tentang otak. jadi bisa kasih itu. Terus habis itu aku juga minta jadi aku menerapkan satu perilaku ke dia. Kalau misalnya kamu sebel sama cicikmu, tapi kamu gak bisa marah kan? Nah, daripada kamu pendem sendiri, kamu mending atur emosimu. Jadi misalnya emosi negatifmu tuh aku suruh dia tuh kayak puk-pukin kepala kayak gini, karena puk-pukin kepala kayak 8-10 kali. Terus kayak it's okay gitu kan. Terus habis itu aku kasih tahu kan, kenapa kamu harus puk-pukin itu? Bukan kayak kamu ngemanjain badanmu, bukan, tapi karena di otak ini ada yang namanya tuh amigdala. Amigdala itu mengatur emosi kita. Jadi kalau diginiin tuh kayak dia lebih tenang dan lebih calm gitu loh, calm down gitu. Terus aku kasih tahu 2 itu, dan ya minum sih. Jadi kayak kamu inhale exhale sekalian minum juga supaya ngatur emosimu. Jadi ketika kamu mau ngomong nanti sama cicikmu, kalau kamu marah atau kamu kecewa, kamu mau sedih, kayak sekarang ini dia sedih, dia nggak langsung kepikiran buat bunuh diri gitu. Terus itu aja sih. Terus habis itu ya aku ajak dia suruh istirahat, teleponnya ditutup, besoknya aku chat, dia sudah oke, dia sudah kembali kuliah. Terus kayak sampai sekarang orangnya masih hidup kok, tenang aja guys. Terbukti berhasil dong. Nah, berarti dari langkah-langkah yang tadi kamu tempuh, minimal ada beberapa hal yang bisa aku ambil sebagai pelajaran kita bersama, yaitu kita bukan menyudutkan atau kita nggak langsung mengatakan bahwa bercanda, tapi kita terima dulu ya Vin ya. Kita terima, lalu kemudian kita pahami emosinya, lalu kemudian kita juga mencoba untuk membuka diri kita dan mengajak dia untuk sharing. Minimal dia jadi punya sarana untuk mengeluarkan emosinya ya. Nah, berarti itu yang perlu kita lakukan Bapak Ibu ketika kita mengalami dan kita berhadapan dengan orang yang mau mengakhiri hidupnya. Pertama-tama jangan pernah berpikir bahwa itu hanya bercanda atau itu hanya cuman main-main. Nah, Vina nih buat kita semua, mungkin bagi kita yang nggak punya kepikiran bunuh diri pun, kita kan dalam relasi bisa aja ketemu kan ya sama orang-orang yang punya kepikiran bunuh diri gitu. Dan terutama kemarin tahun 2019 aku baca data tuh di Bandung. Nah, yang ngadain itu rumah sakit penelitian, itu mayoritas mahasiswa itu pernah loh punya pikiran bunuh diri. Nah, 30% lebih itu pernah punya pikiran bunuh diri. Ini itu aja udah angka yang besar ya Vin ya. Nah, banyak banget 30% loh. Nah, terus kemudian di atas 10% itu sudah pernah punya kepikiran untuk merealisasikan. Kalau yang tadi cuman pernah terlintas. Nah, yang terakhir ini yang cukup mengagetkan adalah di bawah 10% tapi sedikit banget. 10% aja udah tinggi ya untuk ukuran mahasiswa. Itu sudah mencoba loh untuk bunuh diri. Nah, jadi artinya tema kita hari ini nih
benar-benar tema yang sebenarnya ini nyata ada di sekitar kita, hanya terkadang kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah lihat. Nah, kira-kira ada tips nggak nih dari Vina buat kita orang awam yang nggak terlalu ngerti dunia psikologi, bagaimana caranya menolong orang yang punya keinginan atau pikiran untuk mengakhiri hidupnya? Bisa dibagikan langkah-langkah dan tips praktisnya. Yang pertama kita cari posisi yang enak, karena itu pasti akan panjang durasinya. Cari gitu posisi kan. yang enak. Mungkin pertama. kayak ya kan. Iya, jadi duduknya yang enak kah atau gimana? Pokoknya cari posisi yang emang nyaman buat kita gitu, karena itu pasti karena mendengarkan itu capek loh teman-teman, sungguhan. Jadi jadi konselor, jadi psikolog itu capek sebenarnya, karena mendengarkan dan kita juga pasti kebawa emosinya kan. Jadi emang cari posisi yang nyaman buat kita sendiri. Yang kedua ya buka hati dan buka telinga, karena itu yang alat yang emang kita punya. Kita nggak perlu alat susah-susah lah kayak obat atau segala macem, karena kita emang nggak bisa kasih obat, apalagi kayak aku psikolog nggak mungkin kasih obat. Ibu gitu besok kan jadi psikiater ya besok jadi psikiater ya. Tunggu jadi dokter dulu. Nah, jadi alat kita ya cuma telinga ini dan hati gitu loh. Terus habis itu sama kalau memang dia sudah selesai cerita gitu, kita bisa kasih suggest, tapi bukan yang menjudgment. Jadi kayak iya salah kamu itu emang atau gimana. Jadi emang kita kasih masuk ya, jadi kayak jangan menjudgment, jangan memberikan judgment tuh bahasa Indonesia. Penghakiman. Aku jadi menghakimi temanmu gitu, atau menghakimi yang bercerita gitu, karena memang kita nggak bisa 100% ngertiin dia, karena dia yang ngalamin, karena dia yang rasa sakitnya gitu loh. Walaupun kayak halah cuma ditinggal pacar misalnya gitu, atau halah anjingnya ketabrak sepeda motor, terus dia kayak nangis gitu, terus aku mau ikut, aku stres pacarku mutusin aku atau gimana ya itu emang kesedihannya dia gitu loh, dan emang dia lagi ngerasain sedih di sana gitu dan kecewa di sana. Jadi ya kita harus bisa belajar buat nerima apa yang dia rasakan, dan kita juga belajar untuk nggak menjudgment, nggak menghakimi dia gitu loh. Karena sejujurnya sampai sekarang pun aku belajar S1 berapa tahun? 4 tahun, dan ikut jadi salah satu konselor di salah satu komunitas, itu pun masih susah buat aku gitu loh, karena beberapa kasus aku juga masih belum bisa menerima 100% bahwa itu semenyedihkan itu kah gitu. Aku juga nggak bisa seperti itu, cuma kita juga harus belajar mengasah gimana kita harus menerima semua gimana kita bisa menerima dan mau mendengarkan gimana keluh kesahnya orang lain gitu. Terus habis itu nggak judgement, dan sebagai orang Kristiani, nah ini kita nih itu selalu bahaya nih, ini yang paling bahaya nih biasanya. Ini bahaya nih. Karena sejujurnya aku sendiri juga pernah dibilang kayak gitu loh, dan aku sampai sekarang ngerasa kayak agak kok dihubung-hubungi sama Tuhan Yesus gitu ya. Aku anaknya Tuhan gitu kan, tapi aku juga kadang sudah cari Tuhan, aku sudah cari dimanapun itu, mau di gereja, mau di Alkitab, mau di gereja, di Alkitab, di pendeta, di kakak pembimbing di PA, atau gimana pun di KTB, tapi ternyata nggak ada gitu loh, nggak ada yang bikin aku jadi ngerasa oh tenang, atau rasa khawatirku tuh hilang gitu. Jadi nggak 100% tentang agama, tentang Tuhan Yesus. Mungkin kita sama-sama berdoa, it's okay, nggak apa-apa. Cuma kalau coba kamu pergi ke Tuhan Yesus atau gimana, jangan pernah diajak dan dipaksa gitu, karena mungkin orang itu sudah cari tapi ternyata nggak menemukan gitu loh. Maksudnya mungkin belum waktunya juga Tuhan tuh mempertemukan masalah dia dengan Tuhan Yesus, itu belum waktunya. Jadi jangan dipaksa guys, gitu guys, teman-teman gitu loh, jangan dipaksa. Biasanya gitu. Orang Kristen punya kecenderungan untuk bawa-bawa Yesus dalam masalah seperti ini, dan bahkan
titik yang terparah lagi adalah, kalau boleh nambahin ya Vin ya, ini pakai bahasa yang lumayan ekstrim, jangan gebukin orang ini pakai ayat Alkitab. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Dan bahkan seorang psikolog pun berkata, betul tadi, jangan bawa-bawa agama terlebih dahulu. Karena masalah bunuh diri ini bukan hanya 100% masalah teologi, tapi masalah psikologi, sosiologi, dan juga kesehatan mental yang perlu kita perhatikan bersama. Thank you loh Vina. Terus ada tambahan lagi untuk tipsnya? Apa ya? Jadi telinga buat orang lain itu sangat susah. Tapi kita juga sama-sama belajar aja gitu loh. Karena aku juga nggak langsung 100% bisa jadi Vina yang bisa mendengarkan ceritanya orang-orang gitu kan. Terus emang ada beberapa kasus juga nggak bisa aku dengarkan kayak 100% mulus juga. Tapi kita sama-sama belajar gitu loh. Sama-sama bisa memahami sesama umat manusia yang emang lagi kesusahan gitu loh. Karena kita dikasih hikmat sama Tuhan untuk saling mengasihi orang lain, bukan saling menghakimi orang lain kok gitu. Jadi kalau misalnya kamu kayak tadi dicerca dengan berbagai macam ayat Alkitab, khotbahnya pendeta yang ini, yang itu, atau apapun itu gitu, kasihan orangnya gitu loh. Mungkin orangnya juga sudah cari Tuhannya sendiri, mungkin nggak orang Kristen lah, mungkin yang sudah sama kita mencari Tuhannya sendiri, tapi belum ketemu, belum waktunya juga. Kita ya bisa membantu cuma sebagai pendengarnya, sebagai hati yang bisa membukakan pintu dan membuat dia tuh jadi kayak ngerasa, oh aku tuh diperlukan, oh ternyata aku tuh juga penting, makanya aku nggak usah pakai acara bunuh diri. Itu loh, itu yang harus kita ingat-ingat. Orang butuh orang lain untuk bisa hidup. Jadi ketika kita berhasil menyadarkan bahwa hidupnya berharga, dia pasti akan punya semangat hidup lagi gitu ya Vina ya. Oke, terima kasih ya buat ngobrol-ngobrol singkatnya ini. Semoga dan harapan kita bersama ya Vina, aku dan kamu nih, apa yang kita bicarakan ini betul-betul bisa jadi bekal buat setiap orang yang dengar. Oke, sampai ketemu lagi ya Vina. Kalau pulang ke daerah Ngapak ditunggu ya. Oh iya, mendoan, tolong. Berarti kalau aku pas cuti main ke Surabaya wajib bawa mendoan ya. Iya, mendoan 2 besek, tolong ya. Atau ada yang ke Surabaya. Oke, thank you ya Vina, dadah. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, baru saja kita sudah mendengarkan sharing dan juga tips-tips praktis dari psikolog, dari seorang anak muda yang punya ketertarikan dan punya kecintaan, punya keprihatinan terhadap orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Ini bukan passion yang sembarangan Bapak Ibu. Ini passion yang sebenarnya kalau kita mau dalami, ini passion yang sangat-sangat melelahkan. Nah, berbicara tentang bunuh diri dari sharing Vina tadi, kalau kita mau lihat dan berbicara tentang bunuh diri, dan biasanya kita mendengar, oh dia dosa kalau bunuh diri. Betul, kalau memang kita menghayati bahwa bunuh diri itu dosa. Tapi mari kita bersama-sama mempertanyakan ini kembali. Sebenarnya dosa siapa? Kalau kita mau jujur, itu dosa kita. Kenapa dosa kita? Karena mungkin kita sebagai orang yang dicurhatin, kita orang yang mendengar, tapi kita tidak peka. Tadi Vina mengajar kita untuk ayo kita sama-sama belajar peka. Dan kalaupun kita peka, kita lebih mudah menghakimi daripada memahami situasi dan kondisi seseorang. Dan ketika kita memberikan penghakiman atau kita menghakimi, orang tersebut tanpa sadar akan merasa terpojok dan merasa makin bersalah. Padahal yang kita dengar mungkin orang ini akan berkata iya ketika kita memberikan masukan, tapi sebenarnya dia makin terpojok. Mungkin kita punya dalih, ya ini kan cara kami menegur dalam kasih, ini kan cara kami agar dia bertobat. Tapi masalah mengakhiri hidup ini bukan sepenuhnya urusan iman, bukan sebenarnya urusan teologi loh Ibu Bapak. Jadi kita perlu tahu
Jangan selalu kita mengkaitkan bahwa orang ini berarti tidak dekat dengan Tuhan, orang ini imannya kurang, orang ini tidak bertumbuh, orang ini belum lahir baru berarti. Jangan pernah sekalipun mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, berbicara tentang tema kita yaitu compassion. Compassion itu apa sih? Belas kasih. Namun belas kasih ini pun kan sebenarnya sudah sering kita dengar ya. Belas kasih yang seperti apa? Nah, kita mau sama-sama belajar dari kisah seorang Samaria yang sering kali kita sudah dengar. Mari kita baca bersama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Baru saja kita sudah mendengar pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini. Kalau kita tadi amati dan cermati, ada bagian yang tertulis dan berbunyi, "Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Belas kasihan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dalam teks ini dipakai kata compassion, bukan pity. Pity itu sekedar kasihan, sebatas kasihan saja, hanya level permukaan luar. Ya sudah, aku melihat lalu aku kasihan, itu pity. Kalau compassion maknanya sangat-sangat dalam. Itulah mengapa kitab kita, teks kita pada hari ini memakai kata compassion. Lalu compassion sebenarnya itu apa sih? Compassion ini adalah sebuah kesediaan untuk terbuka dan menangkap penderitaan orang lain sebagai sebuah gerakan aktif terhadap penderitaan atau pergumulan orang lain di saat itu. Jadi ada keaktifan dalam diri kita untuk masuk ke dalam penderitaan dan pergumulan orang yang sedang kita hadapi. Ketika kita melihat, kita bukan hanya melihat, tapi kita berusaha menghampiri, kita yang aktif dan kita yang masuk ke dalam dia, untuk kita mempertanyakan, untuk kita membantu dia. Sebenarnya apa yang membuat kamu sangat-sangat tertekan dan setengah mati hidupnya? Karena dalam teks ini tadi kita juga melihat orang yang jatuh ke tangan penyamun itu lalu tergeletak di jalan sudah dalam kondisi setengah mati. Dan sebenarnya kalau kita mau kaitkan dengan orang-orang yang mau mengakhiri hidupnya, orang yang mau bunuh diri ini pun sebenarnya hidup, tetapi hidupnya sudah setengah hidup saja. Dia secara fisik hidup, tetapi jiwanya sudah mati kering, sampai dia sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup. Nah, jadi dari sini kita bisa bersama memahami bahwa compassion ini bukan sekedar perasaan iba belaka terhadap orang yang menderita, tapi
kesanggupan untuk kita turut masuk ke dalam deritanya. Sehingga tadi kalau kita lihat Vina berkata, mendengarkan itu butuh posisi yang nyaman karena itu sangat-sangat melelahkan. Dan kita membantu orang itu untuk mengungkapkan. Tadi Vina sudah memberi contoh, ayo apa yang menjadi pergumulanmu, ceritakanlah saja, aku siap mendengar. Nah, dan kemudian dari bacaan ini kita juga bisa melihat dan belajar dari seorang Samaria. Dan konselor tadi, Vina juga sudah berkata bahwa compassion itu bukan hanya sekedar kita menolong karena kita belas kasihan, tapi di dalam compassion ini ada sebuah tanggung jawab untuk kita menolong sampai tuntas, sampai betul-betul orang itu dalam keadaan hidup kembali, bisa menghargai hidupnya dan bisa punya kemampuan ataupun semangat untuk berkarya kembali. Dan dari sini kita bisa sama-sama menghayati, belajar bahwa itulah compassion, tanggung jawab kita menolong orang sampai betul-betul orang itu bangkit dan pulih. Dan untuk bisa menolong sampai tuntas itu diperlukan hati. Dan percayalah Bapak Ibu, itu sangat-sangat melelahkan dan bahkan memakan proses yang sangat panjang. Saya pernah mendampingi seorang anak muda yang juga tadi seperti yang diceritakan Vina. Itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 tahun lebih. Dan setiap saat ketika ada waktu harus terus didampingi. Itu tadi mengapa Vina mengatakan itu cukup melelahkan, karena ada tanggung jawab sampai tuntas. Di mana kita bisa melihat dari bacaan tadi, yaitu ketika orang Samaria ini mengangkat, membersihkan, ini adalah bagian dari tanggung jawabnya. Bukan hanya kemudian lihat lalu diangkut ke keledai, lalu dititipin ke penginapan, lalu ditinggal begitu saja. Tidak seperti itu bacaan kita. Bacaan kita justru menceritakan dengan indah tentang seorang Samaria yang ketika melihat dia kemudian membersihkan lukanya bahkan dengan sesuatu yang berharga, yaitu anggur. Kenapa yang diceritakan anggur bukan air biasa? Nah, menunjukkan bahwa dia betul-betul totalitas di dalam merawat orang yang hidupnya sudah setengah mati ini. Setelah itu apa yang dilakukan? Orang Samaria ini mengorbankan dirinya, mengorbankan yang dia punya, yaitu keledainya. Keledai yang seharusnya bisa dia tunggangi ternyata dipakai untuk mengangkut orang yang kondisinya sudah parah ini. Mau tidak mau dia akhirnya harus berjalan. Berarti dia yang harus susah. Dia sudah menolong, dia sudah mengeluarkan banyak hal, dan dia pun yang harus susah. Dia yang harus berjalan. Ceritanya belum berakhir sampai di sini. Kalau kita lihat setelah dia menaruh di sebuah penginapan, di situ kita melihat apa yang dikatakan. Dia memberikan uang 2 dinar lalu berkata, rawatlah dia sampai pulih, lalu kalau kurang aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bayangkan pemirsa, kalau di sini kita melihat ada tanggung jawab. Jadi sekalipun ditinggal, tetapi diberi sebuah jaminan bahwa aku tidak akan meninggalkan orang itu. Bahkan orang lain pun diberikan tanggung jawab, kamu harus merawat dia sampai betul-betul pulih. Karena itu nanti tanggung jawabku. Berapapun biayanya aku yang akan tanggung. Ini bukan bicara soal materi, sekali lagi ini bukan soal uang, tapi ini adalah tentang tanggung jawab merawat sampai tuntas. Tanggung jawab untuk betul-betul bisa memperjuangkan orang lain sampai tuntas. Dari sini kita bisa melihat kedalaman makna sebuah belas kasih yang Yesus ajarkan, compassion. Artinya, ketika kita menghadapi orang-orang yang punya kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya, kita perlu menghadapi itu dengan sebuah compassion. Kita masuk, kita kemudian betul-betul menolong orang itu sampai tuntas. Dan kalau memang kita nggak sanggup, ayo kita bantu teman kita ini untuk mencari orang yang pas. Jangan asal dicarikan orang yang asal-asalan. Saya bicara orang yang pas itu bukan berarti pemuka agama, bukan berarti kakak pembimbing rohani ya, bukan. Karena apa? Jujur saja kalau saya bicara jujur, yaitu terkadang
Orang-orang yang terlalu membawa-bawa agama atau kitab suci, ketika berhadapan dengan realitas seperti ini justru menghakimi dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, kita justru tidak mau seperti itu. Yang dilakukan orang Samaria tadi memang tidak membawa ayat Alkitab, tidak membawa hukum Taurat. Di teks ini kita tidak dijelaskan dan tidak melihat hukum Taurat sama sekali. Tapi kita bisa melihat hukum Taurat tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu dipraktekkan secara langsung. Jadi kehadiran kita ini sebenarnya sudah merupakan kitab yang terbuka. Kalau kita mau pakai bahasa yang lebih familiar, kitab yang terbuka. Tanpa perlu kita berkata-kata, tanpa perlu kita menghakimi, cukup tunjukkan perbuatan kita untuk bercompassion dengan orang yang memang sedang membutuhkan. Nah, itulah compassion. Nah, berbicara tentang bunuh diri juga ya, Ibu Bapak. Tadi Vina berkata bahwa ya orang ini mungkin sudah mencari Yesus, orang ini sudah berjuang untuk bergumul, tetapi dia masih menemui jalan buntu. Bukan berarti imannya yang lemah. Yang dia butuhkan adalah kehadiran Yesus di dalam diri kita. Sehingga ada seorang yang dulu pernah menuliskan sebuah hal yang menarik seperti ini. Mencintai Yesus tidak selalu menyembuhkan pikiran untuk bunuh diri. Mengasihi Yesus tidak selalu menyembuhkan depresi dan trauma. Mengasihi Yesus juga tidak selalu menyembuhkan kecemasan. Tetapi itu bukan berarti Yesus tidak menawarkan kita kepada persahabatan. Dia selalu membuka tangannya, dia selalu menghampiri kita, dan mungkin akan ada waktu yang tepat di mana Yesus nanti akan betul-betul memulihkan orang itu melalui diri kita. Karena bukankah kita ini adalah mitra-mitra Allah untuk menyatakan kasih? Sehingga dari tema ini saya bisa berkata bahwa compassion ini adalah seperti oksigen. Ketika orang sudah kehilangan gairah untuk hidup, ketika orang sudah mulai tidak bisa bernafas lagi, orang sudah merasa sangat-sangat terpojok dan lelah, dan dia sudah ingin mengakhiri hidupnya, ketika ada orang datang membawa compassion, belas kasih, ini akan menjadi seperti oksigen. Artinya compassion ini dapat memberikan kehidupan bagi pribadi yang berada dalam situasi mematikan dan mampu menyelamatkan seseorang dari maut yang akan mengancamnya. Jadi mari kita bersama-sama memiliki compassion sebagai bentuk konkret langsung dari kasih. Sama-sama kita mengeluarkan kalimat dari mulut kita, daripada kita mengeluarkan kalimat yang kepo, kalimat yang menghakimi, kalimat yang curiga, kalimat yang bernada sinis. Lebih baik kita tunjukkan kalimat dalam bentuk kasih dan tindakan. Itu lebih nyata. Bersyukur untuk kala malam hari ini kita bisa mendengarkan kesaksian dan juga tips dari seorang psikolog yang memang sudah terbiasa menangani orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya secara langsung pastinya ya, dengan berbagai macam cara. Jadi dari sini kita juga belajar tentang compassion. Tinggal kita melakukannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan mengajarkan kami arti sebuah compassion, belas kasih Kristus. Ajar kami untuk kami bisa mempraktekkan itu dan melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari, dan bahkan kami bisa betul-betul mempraktekkan itu untuk setiap orang yang saat ini hidupnya betul-betul dalam tekanan. Kami tahu di saat-saat seperti ini ada banyak orang yang sedang mengalami tekanan. Ajar kami untuk kami membuka hidup kami, membuka telinga kami, membuka mata kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami. Sehingga yang kami lakukan bukanlah menghakimi, namun pertama-tama kami memahami, kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami betul-betul ingin menolong dengan ketulusan. Tanpa harus kami membawa-bawa ayat Alkitab, hidup kami sebenarnya sudah menjadi kitab yang terbuka untuk dapat dilihat oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau memberikan kami kepercayaan dan tanggung jawab untuk kami menjadi rekan sekerja-Mu,
menghadirkan kasih di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang mengalami kelesuan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk memiliki compassion di dalam hati kami. Amin. Sampai jumpa dalam kalam berikutnya. Tuhan memberkati kebersamaan kita.